Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS. Bertemu lagi sama saya Ibu Asti Puspita Sari Putri. Pada hari ini kita akan belajar sosiologi lagi. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan semua cita-cita dan harapan kalian di tahun ini bisa terkabul. Dan di sini kita akan mulai PJJ lagi. Walaupun masih tetap PJJ, kalian harus tetap semangat dan harus tetap giat belajarnya agar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Nah, sebelum kita memulai PJJ Sosiologi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sekarang bisa kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas materi peran dan status sosial dalam masyarakat. Nah, ini merupakan materi pembuka di semester genap. Oke, sekarang silahkan kalian lihat PowerPoint-nya dan nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab di Google Classroom maupun WhatsApp Group. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita mulai membahas PowerPoint-nya. Di sini berjudul status dan peran sosial dalam konsep sosiologi. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yang harus kalian ketahui. Kompetensi dasarnya yang pertama, kalian dapat memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Dan kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menjelaskan status dan peran sosial dalam masyarakat di sekitar kalian. Oke, di sini peta konsepnya di mana kesetaraan ini ada hubungannya dengan status dan peran dalam masyarakat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu status sosial. Kedudukan atau status. Nah, kesetaraan ini yang merupakan judul bab yang akan kita pelajari erat hubungannya dengan kedudukan kita dalam masyarakat. Kesetaraan ini berasal dari kata setara atau sejajar. Oleh karena itu, kesetaraan artinya semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan sama. Jadi di sini arti dari kesetaraan tidak adanya pembedaan-pembedaan bagi anggota masyarakat. Semuanya itu sama. Oke. Nah, di sini menurut Rauschenberg dan Warren, salah satu tokoh sosiologi, kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, kata kuncinya status itu merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, di sini pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok atau key status, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang. Contohnya, sebagai karyawan, direktur, dokter, guru, kalian sebagai pelajar, mahasiswa, pengacara, akuntan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, status dalam sistem kekerabatan. Contohnya, sebagai ayah, ibu, kakek, nenek, kalian sebagai anak, atau sebagai adik, atau sebagai kakak, terus paman, bibi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, status religius dan status politik. Contohnya, orang Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Bunda, Hindu,
Hindu, Konghucu, sebagai warga negara Indonesia atau sebagai warga negara asing. Nah, selanjutnya di sini status itu dibedakan dari 3 macam. Yang pertama ada ascribed status. Ascribed status ini merupakan status yang diperoleh seseorang sejak lahir. Contohnya keturunan bangsawan, keturunan raja. Ascribed ini diwariskan melalui keturunan. Misalnya bapaknya raja, otomatis anaknya menjadi raja. Contohnya seperti Pangeran William, Sultan Hamengkubuwono, dan lain-lain. Terus yang kedua ada achieved status. Achieved status ini merupakan status yang diperoleh karena adanya suatu usaha dari orang tersebut. Kalau tadi ascribed status itu dari keturunan, dan achieved status ini diperoleh melalui usaha. Contohnya guru, dokter, sarjana. Terus kalian nih jadi pelajar di SMA Catur Buana itu masuknya ke achieved status. Karena apa? Kalian menyandang sebuah status itu karena adanya usaha, baik itu melalui perguruan tinggi, baik itu melalui belajar yang rajin. Pokoknya ada usaha untuk mencapai status tersebut, sehingga disebut achieve status. Nah, selanjutnya ada assign status. Assign status ini merupakan status yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa, dan assign status ini umumnya itu diberikan oleh masyarakat. Contohnya status sebagai pahlawan. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama ada ascribed status, di mana status ini diperoleh dari keturunan. Ayahnya jadi raja, otomatis anaknya jadi raja. Contohnya itu ada Pangeran William. Dan yang kedua itu ada sarjana, yang merupakan achieved status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras maupun melalui prestasi. Dan yang ketiga itu ada Pak Karno dan Pak Hatta, di mana mereka ini merupakan proklamator Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan. Nah, status pahlawan ini merupakan assign status, yaitu yang diberikan oleh masyarakat atas jasa-jasanya. Oke, kata kuncinya ascribe itu melalui keturunan, achieve itu melalui usaha atau kerja keras, dan assign itu artinya diberikan. Oke. Nah, selanjutnya ada peran sosial. Tadi ada status atau kedudukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran. Peran ini merupakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Jika contohnya kalian sebagai pelajar, status kalian sebagai pelajar. Nah, peran kalian apa? Peran kalian belajar yang rajin, menghormati guru, menyayangi teman, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Itu namanya peran. Jadi peran itu merupakan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya status. Oke, di sini ada macam dan ciri-ciri peran sosial. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama ada peran bawaan. Peran bawaan ini merupakan peran yang didapat oleh seseorang secara otomatis. Contohnya, peran sebagai ibu, peran sebagai bapak, peran sebagai anak, peran sebagai nenek, peran sebagai kakek, dan lain-lain. Nah, peran pilihan ini merupakan peran yang diperoleh melalui suatu usaha. Misalnya, peran sebagai dokter, peran sebagai pengacara, peran sebagai akuntan, peran sebagai guru, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang pertama, ada peran yang diharapkan. Peran yang diharapkan ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Contohnya, ada peran sebagai guru. Guru itu kan penting. Terus peran sebagai misalnya ustadz. Pokoknya peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, peran yang disesuaikan. Peran yang disesuaikan ini merupakan peran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Contohnya, ada Ibu A merupakan seorang guru di sekolah X. Nah, di rumah Ibu A ini tidak berperan sebagai guru, dia berperan sebagai ibu. Di sini disesuaikan dengan kondisinya. Di sekolah ia sebagai guru, di rumah ia sebagai ibu. Bisa juga di lingkungan PKK ia sebagai ketua PKK, dan lain-lain. Oke.
Yang ketiga, berdasarkan prioritas pelaksanaan. Yang pertama, ada peran kunci. Peran kunci ini merupakan peran pokok. Contohnya, Pak Maman merupakan seorang ayah. Nah, itu peran pokoknya. Dan di sini ada peran tambahan. Peran tambahannya misalnya Pak Maman adalah seorang ayah dan juga seorang direktur dari perusahaan XYZ. Nah, jadi peran tambahannya ini ia merupakan seorang direktur. Nah, selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran ini terjadi ketika peran kunci dan peran tambahan ini terlalu banyak, sehingga seseorang ini tidak dapat memaksimalkan perannya gitu. Misalnya dia juga seorang ayah, dia juga seorang direktur, sehingga anaknya ini tidak terurus. Nah, itu akibat adanya konflik peran, adanya peran yang terlalu banyak. Oke, selanjutnya ada manfaat peran sosial. Yang pertama, peran itu dapat menjaga kelangsungan struktur masyarakat. Nah, karena adanya peran-peran yang berbeda dalam masyarakat, sehingga struktur dalam masyarakat itu bisa terjaga kelangsungannya. Yang kedua, peran ini dapat menolong seseorang yang kurang mampu. Misalnya, ada peran sebagai guru, peran sebagai dokter, peran sebagai pengacara, peran sebagai apoteker. Nah, itu dengan peran-perannya tersebut orang-orang bisa saling membantu satu sama lain. Oke, yang ketiga, peran bisa menjadi sarana aktualisasi diri, sarana untuk mengekspresikan diri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke konsekuensi dari adanya peran sosial. Yang pertama, adanya atau mendatangkan konflik peran. Nah, konflik peran ini terjadi ketika seseorang itu mempunyai peran ganda dan peran itu menuntut adanya profesionalitas secara bersamaan. Contohnya, seorang guru yang terpaksa menghukum anaknya sendiri karena anaknya tersebut malas. Nah, di sini ada konflik peran antara peran sebagai guru dan juga peran sebagai ibu yang harusnya melindungi anaknya. Yang kedua, contohnya ada seorang polisi yang menilang anaknya sendiri. Nah, ini adanya konflik peran antara seorang polisi yang harus bertindak tegas terhadap pelanggar lalu lintas dan seorang ayah yang harusnya melindungi anaknya. Nah, yang kedua adanya ketegangan peran. Nah, ketegangan peran ini juga hampir sama dengan konflik peran, di mana adanya beberapa peran yang harus dijalankan secara bersamaan. Dan di sini menunjukkan adanya ketegangan peran. Di sini contohnya, misalnya seorang ibu-ibu PKK yang harusnya berkumpul dengan anggota-anggota PKK lainnya, dan di satu sisi dia juga harus menjaga anaknya di rumah. Nah, itu adanya ketegangan peran. Nah, di sini yang ketiga ada kegagalan peran. Kegagalan peran ini terjadi ketika seseorang ini gagal menjalankan perannya. Contohnya, ada seorang single parents di mana ia berperan sebagai ayah, berperan sebagai ibu. Nah, satu sisi karena single parent ini akhirnya si anak itu jadi anak yang kurang perhatian, sehingga ia melakukan sebuah tindakan kriminalitas. Nah, itu menunjukkan adanya kegagalan peran. Nah, ini kesenjangan peran. Kesenjangan peran ini terjadi ketika seseorang ini terpaksa untuk menjalankan seorang peran dan ia merasa tertekan. Contohnya, misalnya Marsha adalah seorang mahasiswi Universitas A. Nah, di suatu hari si Marsha ini dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya, padahal ia masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, di sini ia terpaksa untuk menjalankan peran sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Nah, namanya ini kesenjangan peran. Oke. Nah, sebelumnya ini ada kata-kata motivasi untuk kalian. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Nah, oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini.
Nah, untuk yang kurang jelas nanti kita akan berdiskusi melalui WhatsApp group maupun Google Classroom, dan materi di PowerPoint ini juga ada di modul yang akan Ibu kasih. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Semoga ilmu yang tadi diberikan di dalam video dapat kalian pahami dan nantinya akan berguna untuk kalian semua. Terima kasih, dan nanti kita lanjut di WhatsApp group dan Google Classroom. Seperti biasa, kita akan mengadakan tanya jawab di forum tersebut. Dan siapapun yang aktif dalam PJJ ini akan Ibu kasih nilai plus dan gak ada yang sia-sia. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.